Halo Jaroposi, kita sudah kehadiran tamu spesial Pak Robin Simatupang. Apa kabar nih Pak Robin? Ya, kabar tetap selalu luar biasa, sehat, bahagia, dan tetap semangat. Oke, apa nih Pak Robin kesibukan sehari-hari sekarang? Ya, kesibukan saya sekarang ya meneruskan usaha-usaha yang memang sudah dirintis dahulu ya. Kita baru baru pensiun ya kemarin. Dari mana tuh Pak pensiunnya? Ya, saya baru pensiun dari kepolisian. Kepolisian. Terakhir ya sudah pensiun. Alhamdulillah dapat terakhir kombes. Oh kombes. Ya. Kemudian kita sekarang ini meneruskan usaha-usaha yang sudah dirintis. Sekarang kita yang tangani. Iya Begitu. iya iya. Ya. Kalau urutan-urutan pangkat tuh Pak di polisi apa aja tuh Pak? Kalau saya pangkat dari paling rendah. Oh, Saya mulai dari Sersan 2. Sersan 2. Ya, dari Sersan. Tapi saya cepat. Saya kuliah, ya. Kuliah tamat, kemudian dari Sersan 2 ke Sersan 1. Kemudian langsung dapat ikut pendidikan Stupa, Sekolah Perwira di Sukabumi, menyandang Letnan 2. Ya, umur saya masih 26 tahun. Iya, jadi sangat cepat ya. Di angkatan saya itu, boleh di angkatan semua saya juga termasuk yang sangat cepat untuk perwira. Untuk perwira ya. Ya. Siap Sersan 2 kemana tuh Pak? Sebenarnya urutannya. Kalau urutannya itu Sersan 2, Sersan 1, Sersan Kepala, Sersan Mayor, sampai ada 6 urutan itu. Baru bisa Oh, 6 urutan. pembantu Letnan 2, pembantu Letnan 1, baru belum tentu bisa perwira, langsung Letnan 2. Itu. Tapi kita potong sampai Sersan 1 langsung perwira. Langsung perwira. Iya, itu. Oke, berarti siap Sersan Letnan gitu ya. Iya, jadi nggak bisa Kalau Letnan itu udah perwira. udah perwira. Oh, oke. Sip. Berarti Pak Robin ini pensiunan dari kepolisian ya? Iya, kepolisian. Ya. Oke. Gimana Pak? Ceritakan dulu. Kecilnya di mana? Kemudian sekolah di mana? Silahkan Pak cerita Pak. Ya, saya kecil ya. Dulu orang tua saya di perkebunan. Perkebunan itu dulu PTP 7, yang sekarang ini PTPN 4. Ya. Jadi saya lahir di zaman ya dulu Soekarno lah ya, tahun 65. Kemudian saya dibesarkan ya dulu masih di perkebunan lah, di kebun, wong kebun. Oh, kebun. Di mana tuh Pak kebunnya? Di Dolo Ilir. Nah, Dolo Ilir Simalungun sana. Oh, Kabupaten Simalungun. Iya. Jadi dilahirkan dan dibesarkan di sana ya. Kemudian kita, kalau dulu saya itu boleh dibilang masa kecil itu ya di kebun, ikut-ikut pelihara bebek ya, orang-orang kebun kan, pelihara lembu, pelihara kambing, ya kan? Nyangon, ya. Sambil sekolah, sambil pelihara begitu. Sekolah, kemudian sekolah SMP tetap di PTP. Di sana juga ya, negeri Pak ya? SMP Yapet namanya. Ya. Yapet di Yayasan Pendidikan Dolo Ilir. Oke. Binaan dari perkebunan itu. SMA di Serbelawan, baru Serbelawan. saya sempat juga di USU setahun ya, setahun di USU. Kemudian sambil berjalan ngelamar polisi dan mengelamar di Pemko Medan tuh kebakaran tuh ya, Dinas Kebakaran, Pemadam Kebakaran. Dinas Kebakaran. Yang lulus 2 tapi saya pilih ke polisinya. Oh, dua-dua lulus ya, milih Iya, polisi. jadi saya tinggalkan USU ya. Lulus polisi ya, dulu di Sampali sini dulu. Saya dulu. Pendidikan di sana Pak ya? Iya. Kemudian kita kuliah lagi ke Dharma Agung untuk ambil S1-nya. Nyambung ke Dharma Agung. Kemudian tahun
87 sampai 92 tamat. Tamat saya ikut ujian untuk sekolah perwira. Lulus, kemudian saya sekolah perwira di Sukabumi. Ya, tahun 93 lulus, ditempatkan lagi di Polda Sumut, ya, di Reserse Polda Sumut. Reserse Polda Sumut. Nah, dari situ berkarir terus, ya, naik pangkat, ya, Ibtu, AKP, Kompol, ya, AKBP. Saya ikut sekolah juga, pendidikan, ya, Sespim, kemudian ikut juga luar biasa, ya. Saya juga pernah, ya, diangkat, diberi jabatan sebagai Kapolres Batubara, ya, 2 tahun, kemudian Kapolres Serdang Bedagai 2 tahun, kemudian masuk ke Kabak Wasidik Polda Sumut, ya. Itu di situ kita dapat selesai, ya, pensiun dan dapat penghargaan, dan kita menyandang pangkat kombes di situ. Mengapa ingin jadi polisi, Pak? Why? Ya, kalau orang kebon dulu itu paling takut dengan polisi dan butar prah. Nah, butar prah itu kayak sekarang itu koramil lah gitu. Oke. Dulu orang kebon, wih, awas, main yang polisi, main yang butar prah, ya kan? Rasa takutnya tinggi, ya. Zaman dulu itu kan, orang-orang kebon itu kan boleh dibilang di kebon ini dulu kan masih didikan Belanda itu, model-model Belanda itu masih ada. Jadi orang, ya, orang-orang perkebunan itu sebenarnya dulu orang yang patuh, orang yang taat, ya, nggak bergejel lah, ya, orang yang kerja aja. Bahkan dulu kalau di kebun tuh lebih banyak dulu transmigrasi. Ya, zamannya saya tuh transmigrasi banyak. Kalau orang setempat seperti kami itu paling-paling 5 rumah tangga. Oh, banyak dari Jawa, ya? Ya, yang lainnya orang Jawa. Kalau orang Sumatera dulu, orang Batak, itu jarang yang mau kerja di kebun. Jarang, kecuali dikasih jabatan. Mulai dari mandor, kerani, asisten, ya, orang-orang Sumatera baru mau. Kalau enggak, dulu orang Sumatera bilang tuh, ai hatoban doi, katanya kan. Nah, tapi mandor, kerani, asisten, ADM itu banyak orang Batak. Itu. Jadi itulah, ya, kehidupan di kebun. Di kebun, ya. Makanya pengen jadi polisi karena dulu dihormati gitu, Pak, ya? Ya, kita dulu ke Pekan nengok polisi, wih, hebat kali ya, enak kali ya, gitu kan, rasanya kan mentereng kan. Iya. Jadi kita pingin, cita-cita, ya kan. Saya pernah ikut ngelamar Akpol Akabri kalau dulu kan, ya, kemudian sampai nggak terpanggil lah, sudah 2-3 tahapan kalah kan. Kemudian udah ada pelamaran polisi Bintara, ikut. Nah, di situ itu. Jadi intinya semua saya tuh coba gitu. Kuliah sudah, ya, coba lagi kerja, sambil kerja, rupanya dapatnya di polisi. Di polisi. Jadi Pak Robin udah pengalaman, ya, jadi polisi. Apa ini insight-nya, Pak? Jadi polisi ini harus gimana, kuat mental, fisik, atau gimana nih, Pak, untuk jadi polisi yang baik itu? Polisi yang baik itu yang pertama, ya, mental, iman juga, integritas. Kalau mau jadi polisi yang berintegritas, ya, seperti sekarang ini polisi yang presisi, itu dimulai dari memang, ya, dia itu harus mentalnya kuat, imannya juga harus kuat, ya, sehingga pengaruh-pengaruh dari luar itu nggak terlalu bisa memasukin kita, ya, karena menjadi seorang polisi yang baik itu enak diucapkan,
sulit dilaksanakan. Sulit dilaksanakan. Ya. Kenapa? Lebih banyak pengaruh buruk ya daripada pengaruh baik. Pengaruh baiknya datang dari orang tua kita ya kan, dari sahabat yang betul-betul sahabat ini kan ada yang hitam ada yang putih kira-kira begitu. Tapi lebih banyak di luar sana kan yang agak-agak hitam lah gitu ya. Yang putih ya kita seperti ulama, pendeta itu putihlah itu nasihat-nasihatnya itu betul-betul berketuhanan kan begitu. Sehingga kalau kita nggak mentalnya kuat, nggak berintegritas, ya terjerumus. Pasti terjerumus karena sekeliling kita itu selalu ada saja itu, ya ada saja. Ada yang secara nggak sadar kita bantu dia, ya bukan maksud kita itu menerima sesuatu. Jujur kita bantu, tapi itu bisa setelah kita bantu bisa juga menjerumuskan kita. Itu apalagi di reserse itu tantangannya paling berat. Reserse bidang apa tuh, Pak? Reserse bidang penegakan hukum. Penegakan hukum. Penegakan hukum itu sangat berat. Tugasnya apa tuh? Tugasnya itu ya ini contoh menegakkan hukum seperti penyelidikan, penindakan, ya. Ada perkara dia harus bisa berdiri di tengah-tengah, ya kan? Kadang-kala orang berperkara, orang lain berperkara, kita terkena dampaknya. Ini yang paling harus bisa kita sekat. Jangan kita mau terpengaruh oleh kedua mereka yang berperkara. Setiap perkara orang berperkara pasti di antara mereka ini ada yang menuding kita itu berpihak. Kalau dia pasti tuh ketika misalnya, aduh kok aku lama kali diperiksa, kok aku lama kali dipanggil, kok sana kok jalan-jalan aja. Ini sudah ada pemikiran tanda kutip itu pasti itu. Iya. Tapi kalau kita punya integritas, lakukan prosedur ya, SOP yang ada, karena di sana udah ada SOP sebenarnya. Ada Perpol, ada undang-undang, ada KUHP, ada KUHAP. Itu no problem. Waktu yang akan membuktikan kita itu betul bekerja profesional seperti itu. Pas di reserse Pak, kasus apa Pak yang paling banyak ataupun yang paling berkesan ini bagi Pak Robin? Saya banyak kasus berkesan dan puas ya. Salah satu kasus terkait KIM, kawasan industri Medan. Gimana tuh Pak? Kawasan industri Medan itu sudah di putusan Mahkamah Agung sudah dieksekusi. Wow. Bayangkan itu 250 hektar kawasan KIM itu ya, oleh Mahkamah Agung itu putusannya itu eksekusi karena digugat oleh kelompok tani ya. Kelompok tani itu diketuai oleh seorang oknum inisial L ya. Jadi mereka gugat seolah-olah itu lahan keturunannya, lahan kelompoknya. Kemudian putus ingkrah itu harus kembali kepada kelompok L ini, ya kan? Ribut pemerintah, dari Jakarta ribut, ya kan? Dari ya wajar karena di situ ada PMA kan, penanam modal asing loh, berapa ada 12-15 PMA di situ, investor yang besar-besar. Ya ribut dong ke negaranya. Loh, kami ini diundang ke Indonesia untuk investasi, tapi kok bisa disita, diusir? Iya. Mana jaminan pemerintah kan kira-kira seperti itu. Betul. Ya. Nah saat itu biasanya ditugaskan salah satu ya yang ditugaskan untuk meneliti ya
Kita teliti mulai dari hasil gugatannya, ya kan? Kita teliti lagi, ada kelompok 70 orang yang menggugat ini, ya, kita teliti satu persatu. Ternyata di situ ada yang sudah meninggal. Meninggal tahun 80-an. Tapi tanda tangannya ada tahun 98. Saya lihat sampai kuburannya saya datangi. Iya. Ya, mana nisannya ini? Ya. Loh, udah meninggal, ya. Kita datangi dengan tim, kita undang kepala desa, kita panggil keturunannya, ya, yang hidup. Oh iya, bapak saya udah meninggal tahun ini nisannya. Loh, kok bisa tanda tangan menggugat? Begitu. Nah, kita cek lagi, ada yang ngaku penduduk situ, ya. Ternyata dia orang Simalungun sana. Dia bilang dia penduduk situ, ya, lahir di daerah situ. Ternyata punya cek di Simalungun, ya. Kita periksalah kepala desa apa semua. Nah, ada juga memang betul penduduk situ, tapi surat tanahnya itu palsu. Nah, ternyata palsu. Dia SKT, sedangkan sana sudah SHM. Dia keluar SKT. Kita periksain satu persatu. Ternyata mereka ini melakukan gugatan dari awal dengan keterangan palsu. Nah, sehingga kita sidik. Kemudian ada, ya, yang waktu itu, ya, oknum, ya, menkonstatering, ya, HGU nomor 10, saya ingat itu, ya, di konstatering. Perintahnya itu sebenarnya supaya dieksekusi di luar HGU nomor 10, ya kan? Nah, ternyata yang dieksekusi di dalam HGU nomor 10. Kan lucu, perintahnya di luar, tapi sengaja dieksekusi di dalam. Nah, begitu kita naikkan, kita mau buat tersangka, ya, oknum-oknum pejabatnya, ya, wah, itu turun. Waktu itu Polda Sumut diduga mengkriminalisasi. Wah, itulah tudingannya, mengkriminalisasi petugas yang sah melakukan eksekusi. Ya, kita paparin sampai Komisi 3 turun, ya, semualah yang tujuannya mau ngobok-ngobok Polda Sumut lah, seolah-olah mengkriminalisasi. Ya, kita paparin aja, ini loh HGU, gampang aja. Ini HGU nomor 10. Lihat pasalnya, eksekusi di luar HGU. Kok di eksekusi yang di dalam? Karena yang kalau di luar HGU itu sawah penduduk, ya kan? Begitu dieksekusi rumah-rumah penduduk, kena bacok lah dia, kan? Betul. Sengaja dia di dalam. Di dalam itu ada apa? Ada perusahaan-perusahaan besar, bukan? Yang tujuannya apa? Nah, ini ada kemafiaan lah, ya. Tujuannya kelompok ini sebenarnya bersanding dengan para pengusaha besar, ya. Untuk apa? Untuk, ya, ada bergening akhirnya nanti. Ya, bergening lah, gantilah begitu per meter sekian, kira-kira seperti itu. Nah, itulah, ya, kerja berat tuh. Akhirnya gimana tuh, Pak? Akhirnya sekarang kan kembali lagi. Kembali, ya. Ya, eksekusinya dibatalin. Ya, kita bisa buktikan. Iya. Oknum L itu kita tahan. Tahan, ya? Iya, terbukti melakukan pemalsuan, keterangan palsu, ya, ke dalam akte otentik. Gitu. Jadi memang kompetensi polisi harus bisa menganalisis, Pak, ya, mencari fakta, ya, kebenaran. Harus, ya, harus menguasain, ya,
perundang-undangan, menguasai pembuktian, ya, semua harus, ya, nggak bisa. Dan ilmunya juga harus belajar dan belajar terus, nggak bisa hanya begitu saja, ya. Harus semua kuasain. Betul. Apalagi saya dulu di Tipiter, tindak pidana tertentu itu harus menguasai 40 perundang-undangan, ya, semua di situ. Di luar daripada kasus-kasus korupsi, di luar dari kasus umum, ya, semuanya di Tipiter. Mulai dari kehutanan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ya, sampai ke tenaga nukliran pun ada. Tenaga nuklir itu ternyata ada, ya, kita belajar dari situ. Ya, seperti sinar X-ray itu ada nuklir di situ. Jadi sampai ke sana kita. Kita dulu apa nih? Foto-foto aja ronsen gini ya. Ternyata itu ada tenaga nukliran tuh. Nggak boleh juga sembarangan. Ya, orang-orang yang membidang itu pun harus ada sertifikasi khusus. Ya, kadang-kadang kan di sini masih ada yang apa namanya, perawat nggak jelas bukan bidangnya disuruh moto, ya kan. Nah, itu berbahaya juga itu. Ya, cuman ya ini harus dirapikan terus, ya. Gitu. Jadi luas banget Pak hukum itu, ya? Wah, luas, sangat luas. Luas banget, ya. Dan sangat banyak, ya, sangat banyak kita tangani yang membuat kita merasa puas, ya. Itu. Berarti cocok juga kita buat olimpiade hukum, ya. Iya, kompetisi itu hukum, ya. Iya. Kan penting hukum, Pak, ya. Oh, sangat penting, ya. Hukum ini sebenarnya salah satu pondasi negara, ya, untuk ketertiban masyarakat, ya. Enggak yang besar menaklukkan yang lemah, ya, yang kuat mengalahkan yang lemah, enggak seperti itu. Enggak ada hukum rimba lagi, Pak. Nah, jadi hukum ini membuat kesetarapan, antara yang bawah dengan atas setarap dia. Ya, enggak membedakan, tidak akan menimbulkan nanti suatu apa namanya gejolak, ya. Nah, yang jaga itu apa, ya, hukum itu, ya. Gimana pendapat Pak Robin tentang hukum Indonesia, sudah sedewasa apa gitu? Hukum kita sebenarnya hukum di Indonesia ini sudah sangat bagus, ya. Sangat bagus. Sudah sangat bagus, terus di-upgrade, ya. Pemerintah terus mengupgrade. Tapi ada pelaksananya. Ya. Pelaksananya itu ya oknum lah. Enggak semua. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan hukum ini, celah-celah hukum ini, ya. Sebenarnya hukum itu bagus, ya, tapi oleh pelaksana, alat-alat negara yang melaksanakan hukum ini kalau nggak dilaksanakan, kalau nggak ada alat negara yang melaksanakan, tidur hukum ini. Ya, cukup kita baca aja. Betul. Ya, barang siapa melakukan itu, ya begitu aja. Tapi ketika ditegakkan, ya, yang negakkan siapa? Alat negara. Ya kan? Alat negara itu ada mulai dari kepala desa lah, ya, lurah, kepala desa sampai ke atas. Penegak hukumnya itu mulai dari pamong praja, ya kan? Kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Nah, ini alat negara. Tapi di dalam itu kan ada oknum yang menyalahgunakan. Inilah yang merusak penyalahgunaannya itu. Ya, seperti kasus-kasus yang kita lihat lah, ya. Kita lihat yang berkembang, ya. Ada beberapa kasus yang lagi viral, itu ya oknum itu, ya. Kalau institusi itu bagus, semua bagus, ya. Tapi ketika oknumnya, ya, di bawahnya atau di atasnya menyalahgunakan, itu yang menjadi apa namanya konflik, ya. Kurangnya kepercayaan, ya. Kalau saya lihat pada umumnya bagus, ya.
tinggal ya itu tadi integritasnya. Integritas. Iya, dalam penegakan itu tadi banyak pengaruh. Ketika menangani suatu masalah pengaruhnya banyak. Pengaruhnya semua ada, ya. Mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Mulai ditawari makan sampai ditawari semua. Banyak godaan, Pak. Godaan banyak. Tinggal integritasnya seperti apa itu. Oke, banyak godaan. Iya. Karena apa ya? Punya power, Pak ya. Punya power. Ada power. Hukum dan penegakan. Kekuasaan itu ada. Ya. Tinggal kita itu ya, kalau kita ikut dalam rambu-rambu kekuasaan yang terbatas. Tapi kalau lari dari rambu, kekuasaan yang tidak terbatas mengakibatkan itu tadi, ya, mengakibatkan kerusakan lah, ya, mengakibatkan konflik, mengakibatkan ketidakadilan, ya, mengakibatkan protes dari para pihak. Jadi, ya. Tapi kalau dia menegakkan sesuai ada rambu-rambunya, ya, ada SOP-nya, aman semua itu, nyaman, ya, nyaman, ya. Masyarakat ini kan sebenarnya perlu direspon. Ya, pengalaman saya itu sebenarnya masyarakat ini bagus, ya. Saya pengalaman tugas sudah 30 tahunan, ya, menangani masalah terus. Hidup saya di reserse terus, ya. Tapi masyarakat ini awalnya itu bisa curiga, ya kan? Apa yang benar kita buat aja pasti curiga, ya. Dia mungkin curiga melihat ketidakadilan di luar sana, ya, mungkin di lingkungan rumahnya, mungkin dia ada mendengar, melihat, merasakan ada ketidakadilan, kan begitu. Ada hanya mendengar, padahal belum tentu berita itu benar, tapi dia sudah berpikir negatif, kan begitu. Oh, kayak gini ya rupanya, oh kayak gini, kan begitu kan. Tapi ketika kita respon, ya, masalahnya apa? Transparan. Dia nerima, ya. Banyak masyarakat seperti yang banyak masalah tanah lahan, ya. Dia ribut, ya, ribut. Wah, lahan aku gini dikuasain oleh orang lain, ya. Tapi setelah kita panggil, apa masalahnya? Oh, ini bukan domainnya kepolisian, ya kan? Oh, ini domainnya pengadilan. Ini harus didaftarkan ke perdataan. Kita jelaskan. Oh, ini begini. Tapi bukan hanya dijelaskan, bila perlu kita antar ke pengadilan. Nah, Bu, Pak, ayo. Nah, nanti ini anggota saya ngantar ke pengadilan. Diantar sampai sana, ditungguin, biar orang pengadilan yang menjelaskan nerima. Oh iya Pak, dari dulu nggak dibilang begitu, kami sampai nunggu-nunggu. Dia taunya kan nunggu nggak ditanggapin, kan begitu. Tapi setelah kita tampung, bawa, terima kasih. Malah dia besok datang bawa jagung lagi, kan, ya, Pak, baru panen jagung nih. Nah, itulah, ya, itu harus kita tanam. Kemarin terakhir Kombes, Pak, ya? Ya, Kombes. ya. Itu di Kapolres mana dulu, Pak? Terakhir? Kapolres? Saya di Serdang Bedage. Serdang Bedage terakhir. Tahun berapa tuh? Tahun 2020 sampai 2022. Berarti pensiunnya 2023. 23 ini, ya? Baru, Pak, ya? Iya, baru. Oh, berarti baru, ya? Iya. Dari pengalaman Pak Robin, jadi apa tujuan hidup Pak Robin? Tujuan hidup kita ini ya selalulah bermanfaat bagi
bangsa ini, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi lingkungan. Nah ini tujuan ya. Jadi yang pada akhirnya kita Tuhan ya menilai kita itu betul-betul karena kita sudah bermanfaat di dunia ini, dia mungkin akan memanfaatkan kita untuk kebaikan-kebaikan. Ya, mengikuti apa yang menjadi menjadi ketentuan Tuhan juga ya. Gitu. Oke. Jadi Pak Robin udah 30 tahunan melayani masyarakat di kepolisian ya. Iya. Ini udah pensiun. Jadi Pak, apa nih selanjutnya ya medan perjuangan Pak Robin? Apa yang mau Pak Robin perjuangkan ini selanjutnya? Anak udah besar gitu ya. Iya. Ini next apa nih Pak Robin? Kita tuh harus selalu maju. Harus dan selalu berbuat. maju. Prinsip saya tuh nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Ya, selagi kita masih diberi hikmat, masih diberi kesehatan, masih diberi rezeki, masih diberi kebaikan, hikmat dari Tuhan, gunakan. Kita ini bukan hanya untuk diri kita, prinsip saya begitu. Ya. Ya, kita harus bisa menyenangkan semua orang. Ya. Kalau tidak bisa menyenangkan semua orang, paling tidak kita jangan menyusahkan orang. Itu prinsip saya. Jangan sampai pernah menyusahkan. Ya, berbuat baik dan menolong. Sehingga saya dari awal ya, istri saya itu sudah saya ajarkan. Mama harus berusaha. Harus ada usaha. Ada pundi-pundi yang bisa terus hidup kita ini bisa berjalan, karena hidup kita ini bukan hanya satu hari ini. Hidup kita ini selama Tuhan memberi kehidupan, napas kehidupan kepada kita, di situ kita harus tetap melakukan kegiatan, karena di sana pasti akan ada seperti biaya hidup ini kan bukan hanya makan dan minum. Biaya hidup ini termasuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu apa? Melayani masyarakat, membantu. Iya, itu kan hidup. Iya. Bagaimana kita bisa membantu masyarakat, bisa menyenangkan hati Tuhan, ya? Kalau kita secara ekonomi pun tidak ada, ya, itu kan bukan akan mustahil. Sehingga istri saya suruh talenta mama harus ditingkatkan, dijaga. Ya mudah-mudahan ya istri saya itu mulai dari saya sebelum nikah juga dia sudah bisnis ya. Sudah bisnis, ada memasok beras ke hotel-hotel, ke restoran gitu dulu ya. Kemudian naikkan lagi talentanya, dia bisa mendesain. Dia desainer itu pakaian. Fashion jadi, ya? Ya fashion. Membina UMKM itu membuat ulus bata. Ulus bata itu bisa dibuatnya jadi dirancangnya itu menjadi pakaian. Pakaian malah yang modern, saya bingung. Ini ulus kok bisa kok modern kali, kalah ini perancang-perancang luar negeri. Ya, dengan buat kerahnya, tangannya, ikut fashion show ya. Bahkan istri saya itu sampai dipercaya dulu dengan Ibu Kapolda ya untuk meningkatkan UMKM, memegang usaha UMKM Bayangkari. Ya, saya salut ya. Itu dibimbing dulu Pak Agus Hendrianto ya, Ibu itu membimbing UMKM ya. UMKM bisa berjalan ya. Ibu terus membimbing penenun itu ya. Kemudian dibuat bentuknya, kemudian dirancang jadi satu pakaian yang sangat bagus.
Nah itulah. Jadi selain itu juga ya ibu saya seorang ya pendeta ya. Dia terus Orang tua? Ya. Orang tua Pak atau istri? Ibu, istri. Oh, istri saya. pendeta. Nah, terus dia melayani ya. Ya, membantu ya. Jadi dari situlah pundi-pundi ya. Kemudian ada outsourcing juga. Sekarang pensiun ya lari ke sana lah ya. Melayani masyarakat, ikut ibu ya, membesarkan UMKM. Nah, jadi ini yang dinamakan kita itu harus bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi keluarga. Itu prinsip hidup kita. Berarti Ibu pemberdaya UMKM ya? Ya. Sip. Oke. Ini saya melihat di IG Pak ini ya. Pak Robin mau nyalek nih Pak ya? Betul ya? Saya sebenarnya kalau dibilang nyalek, ya kalau diberi kesempatan saya maju. Oke. Tapi kalau nggak diberi kesempatan, saya berhikmat. Ya saya pengen punya cita-cita itu untuk bisa berpartisipasi ya. Mungkin karena saya di bidang saya dari dulu geluti hukum, bagaimana membuat ya hukum ini bisa dipatuhi, membuat hukum ini lebih baik ya, membantu masyarakat yang terjolimi ya. Kira-kira seperti itu ya. Saya berusaha dan ada yang mengajak ya, tapi saya tidak memaksakan diri ya. Kalau saya paksakan diri ke situ ya, sementara ya mungkin waktunya belum, itu kan menjadi satu bisa penderitaan, tekanan ya. Jadi saya hidup dalam berhikmat. Kalau diberi kesempatan saya mampu. Nah, saya bisa. Tapi kan di sekeliling kita sekarang politik ini kan berubah-ubah ya kan. Iya. Politik kita ini kan tidak melihat suatu kemampuan orang. Betul. Ya, di sekarang ini. Yang dilihat kan mungkin uangnya dulu, ya kan? Ya sekarang coba. Realitas Pak ya? Pelawak pun udah gimana coba mau bagus pelawak jadi ini, nyanyi jadi ini, ya apalah yang dibahas mereka ini. Betul. Ya. Karena memang sistem politik kita itu saat ini ya, dan masyarakat kita itu sudah dari dulu mungkin dicekokin oleh itu tadi, masalah uang. Politik uang ya? Iya. Jadi ya masa kita terjerembab dalam hal itu. Tapi kalau kita di ini saya mampu, saya bisa lebih mampu ya. Cuman ukuran ini siapa ya kan? Ya kalau Pak Panjaitan yang ngukur mungkin bisa memilih saya ya kan? Tapi orang lain kan ini iya. Makanya nih ya butuh ini ya, apa ya, istilah kalau di bisnis marketing lah gitu ya. Iya. Mengenalkan kita ya. Iya. Karena kan sebagai wakil rakyat ya. Iya. Emang kan wajib adu gagasan apa yang diperjuangkan gitu ya. Iya. Karena seperti saya ini, saya sudah tahu kebutuhan masyarakat itu apa, ya kan? Betul. Karena sudah kita geluti, ya kan? Bukan hanya ngomong doang. Iya. Sudah kita geluti, kita sudah tahu. Oh, kebutuhan masyarakat itu bidang hukum ini. Harus ada penegakan terstruktur. Bidang hukum komisi apa Pak ya? Komisi berapa ya kalau di 3 ya? Di Sumut ya? Ada rencana DPRD Sumut? DPR RI. Kalau Pak Robin? Rencana? Kalau saya sih pingin sekali berbuat itu ya di pusat. Berarti RI nih? Udah keluar nomor urut ya? Ya, belum. Berarti belum positif gitu? Belum positif. Oke, belum positif ya? Ya, kita menunggu hikmat daripada Tuhan. Segala sesuatu kalau Tuhan yang telah memberi, tidak ada satupun yang bisa merintangi. Tapi usaha tetap kita buat. Iya.
Kalaulah Pak Robin ini ya diberi kesempatan, apa yang mau Pak Robin perjuangkan ya, bidang apa gitu? Kalau saya diberi kesempatan, saya akan memperjuangkan yang pertama di bidang mungkin hukum lah ya. Hukum. Artinya itu supaya nggak ada ketimpangan. Ya, supaya lebih tertib, maka saya perjuangkan dulu masalah hukum dan kesejahteraan lah begitu. Kemudian tidak terlalu hukum itu tidak terlalu tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Betul. Nah, ini harus betul-betul ditertibkan. Iya. Banyak ini ya, karena biaya mahal gitu ya. Jadi banyak tertindas ya orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Iya. Dan itu Pak Robin ingin menolong mereka ya. Ya. Ya secara umum, mungkin nggak semua bisa, tapi paling nggak pemikiran-pemikiran gitu, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita rasakan, sudah kita lihat, mungkin itu bisa membantu. Betul. Ya menegakkan ya kebenaran itulah ya. Ya. Hukum itu. Ya. Ya siapa yang salah ya salah gitu Pak ya. Ya. Ketika kita sudah tertib, negara ini tertib, ekonominya itu udah justru meningkat. Tapi kalau ketertiban itu nggak ada, kenyamanan nggak ada, ya mungkin di sana sini selalu gampang konflik ya, seperti sekarang ya kita lihat. Ya mungkin nggak sekarang ya, dari dulu zaman saya dulu ya ada juga ya. Tapi yang paling ngeri itu sekarang, coba lihat, narkoba ada di mana-mana. Narkoba ya. Samping rumah kita pun nggak tahu kita sudah ada ya pengaruh narkoba. Sudah ke semua lini narkoba. Kok bisa? Pertanyaannya, ya kan? Kita punya semua struktur di pemerintahan ada, struktur di masyarakat ada, ya. Mulai kepala desa sampai ini sudah ada. Artinya di lingkungan itu kan sudah ada keplor, kepling, ada kepala desa, ada yaitu muspika, muspida, kan? Kemudian penegakannya itu ada semua, ada kepolisian, ada BWNN, ada Satpol PP. Tapi kenapa bisa sampai merambah gitu ya? Ngeri loh. Iya. Ya bukan apa-apa. Kita memang mungkin sekarang aman, Pak Panjaitan aman, nyaman, bisa menjaga anak, ya, supaya enggak itu. Tapi anak adik kita, anak abang kita, anak teman kita, bagaimana? Karena ini udah mereka nih sangat merambah, kan? Padahal ada struktur yang bisa mencegah ini. Apa solusinya Pak Robin, menurut Pak Robin? Ya, untuk narkoba ini sebenarnya solusinya sudah ada. Ya sudah ada, ya ada struktur di pemerintahan ada. Gunakan itu semua, bergerak, ya kan? Kepling, masa dia satu lingkungan berapa kakak yang dilihatnya? Dia lahir di situ, bertahun-tahun di situ. Masa dia nggak tahu? Ya, di lingkungan itu ini penggunanya, di lingkungan itu masuk ini. Masuk lagi lurah atau kepala desa, tahu. Di situ ada Babin Kamtimas, ada Babinsa, tahu, ya. Nah, sekarang kenapa Kepling nggak berani ngomong? Gitu ngomong dia pasti dilempari rumahnya, ya kan? Dia lebih memilih diam. Masyarakat Pak Panjaitan mungkin tahu, oh itu samping rumah itu pemain itu tiap malam ini, ya kan gitu. Cuman berani nggak ngomong, lapor? Tak berani. Memilih menyelamatkan diri kan? Pasti. Saya ngomong nanti rumahku pula dilempari, nggak nyaman kan? Nah akhirnya semua nggak mau ngomong, nggak mau bicara. Orang ini terus bergerak sampailah suatu saat masuk ke rumah kita.
Tapi untuk menggerakkan itu harus ada satu kesepakatan serentak. Nggak boleh cuman dibebankan ke polisi. Polisi berapa orang? Iya. Menghadapi satu lingkungan, satu desa, satu kecamatan, nggak mungkin. Ya. Tapi kalau bergerak bersama, ya, di situ ada siskamling, ya, tiap gang itu dipalang, ya, jam sekian nggak boleh masuk harus diperiksa. Jadi dengan cara itu mereka pun nggak bisa bergerak leluasa. Iya. Ada masuk curigai, grebek langsung, nggak salah, ya. Kepling bersama kepala desa, Babin Kamtibmas, ya, di backup oleh Satpol PP, di backup oleh kepolisian, BNN, grebek aja. Kalau terus itu dilakukan semua, yang kalah kan maling atau ininya, para pengedar atau pengedar bandar. Nah ini harus kita lakukan. Dulu saya buat begitu. Ada kampung narkoba katanya. Kok dari dulu tuh kok asik kampung narkoba aja. Saya gerakkan, ya, saya buat pos di desa itu. Buat dari Babin Kamtibmas itu, kita minta tolong dari Babinsa situ, kepala desa situ, mana-mana tokoh masyarakat ikutkan. Sepakat dulu, saya bilang, jangan kalian menuding nanti penegak hukum seolah-olah nanti nggak berbuat atau berbuat salah. Kita sepakat sama tokoh masyarakat. Kami dukung Pak, kami ikut. Udah, hantam, grebeki, walah pontang paling sampai. Dan nggak boleh cuman hari itu saja dikawal. Iya. Sampai 2 bulan terus menerus itu. Akhirnya apa? Para bandar ini nggak berani lagi masuk situ. Ya. Demikian juga kampung sana gitu kan. Ya. Ya, nyaman. Penduduknya pun Pak, terima kasih ini. Ya, harus sama-sama, nggak bisa satu pihak, nggak bisa. Sekarang ini kan banyak asik nyalain polisi kan. Iya. Padahal itu tanggung jawab yang paling besar di situ. Itu ya kepala lingkungan, kepala desa. Artinya mereka bukan harus nangkap, tapi mereka proaktif dengan kepolisian, dengan Kodim, ya, membantu Satpol PP. Bisa kalau ini sepakat tuh bisa, ya, bisa. Jadi tanggung jawab seluruh warga ya. Seluruh warga. Nggak bisa hanya harapan polisi. Mana mungkin anak bapak tanggung jawab seluruh kan, penjagaan setiap hari kan bapak. Kalau semua orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya, nggak ada itu semua. Mau jual-jual pun seperti bapak lah, saya jual narkoba, mau beli kan nggak mungkin kan. Mana mungkin mau beli? Tolak sana, nolak, udah makan kau sendiri itu kan begitu. Jadi kembali ke pendidikan Pak ya, pendidikan di rumah itu ya, benar, oleh orang tuanya. Benar, pendidikan orang tua. Itu yang paling utama. Nggak bisa lari dari situ. Tapi kalau anak bapak, ya, dibiarin, ya, pulang nggak pulang itu ada itu saya di Batubara itu, sama di Sergeh, ya, ada kampung itu pinggir pantai itu. Nah di situ, ya, rumahnya itu boleh dibilang nggak berkamar lah ya, nelayan itu ya. Nelayan. Jadi rumahnya pun kecil-kecil di pinggir-pinggir laut itu, ya. Ya kita maklum, dia harus belayar malam, ya kan? Belayar malam hari. Kemudian saya lihat, waduh, rumahnya kurang layak, anaknya banyak. Ya, saya tanya, ini anaknya? Oh ini anak sini Pak, katanya kan. Loh kok malam-malam sampai jam 12, jam 1 kok masih berkeliaran? Itu kadang sengaja disuruh orang tuanya untuk dikasih duit supaya jajan ke pasar, ke ini. Loh
kok begitu? Karena Pak, ini suaminya kan mau berlayar. Maaf kata, ya mau hubungan suami istri nggak ada kamar, anaknya suruh keluar dulu. Gitu. Nah ini kan problem, bukan problem mereka, ya ini problem bersama. Bagaimana supaya ya itu tadi pendidikannya harus ini ya, rumahnya harus bagus, kesejahteraan, kelayakan iya. rumah tadi ya. Akhirnya anaknya yang di luar ini ya kan, dia kan bergaul dengan ya udah nggak Kalau jam-jam 12 itu ya. yang remaja dengan remaja, maka ada kadang-kadang ya hamil, ada yang kena narkoba, ada yang ini kan, ya ini perlu perhatian. Ya kita kan kasihan, orang tuanya kan memang mau cari nafkah, cari ikan, cari udang, banyak pula makan udang, makan kepiting ya kan. Nah apa enggak libidonya? Problem-problem yang memang harus dipecahkan. Kompleks Pak ya. Kompleks. Masalah ekonomi. Iya, gitu masalah ya. ekonomi itu. Iya. Kalau pemerintah sebenarnya sudah sangat banyak berbuat. Saya tahu itu. Itu ada bantuan, ada berapa macam itu, 9 atau 11 bantuan dari pemerintah. Nah, cuman ini tadi ya kadang-kadang karakter ya tidak menggunakan pada tempatnya ya kan. Karakter oknum masyarakat ya. Iya. Karena itu tadi mungkin komunitasnya kurang pendidikan ya. Kurang lagi pendidikan imannya, iya, jadi mungkin pendidikan literasi keuangan juga Pak ya. Iya, kan? Iya, pendidikan lintas keuangan kurang. Kalau bantuan banyak, bantuan beras, bantuan tunai kan, ada BPJS, ada. Sebenarnya kalau dibilang sejahtera ya cukup sejahtera. Iya. Cuman kadang-kadang sejahteranya diukur dari mana kan gitu. Ada orang bawah ngukur sejahtera dia nih di atas, ya nggak nyambung kan. Sehingga ya itu tadi, yang nggak harus perlu makan KFC ya, dia harus makan KFC. Padahal ayamnya ada di situ, potong goreng aja udah lebih murah, nggak perlu keluar uang kan. Gaya hidup ya. Gaya hidup. Iya. Ini mungkin taraf gaya hidup lagi ya, yang membuat komunitas atau integritas itu menurun. Kembali ke pendidikan Pak ya, akarnya. Iya. Pendidikan keuangan. Betul. Iya. Pendidikan ngelola keuangan ya. Ngelola keuangan. Iya. Ini bicara pendidikan Pak. Ini terakhir ini. Seberapa penting pendidikan menurut Pak Robin nih? Pendidikan itu menurut saya itu number one. Selain iman ya, pendidikan itu. Pendidikan itu paling utama, harus ya. Ketika bangsa itu mau besar, pendidikannya itu harus bagus. Kita bisa melihat ya, kita bisa melihat China dengan Indonesia tahun berapa ya, Korea Selatan ya, hampir sama merdekanya ya. Iya kan, Korsel. Iya, hampir sama. Tapi mereka dididik, pemerintahnya itu ya, saya baca ya dari sejarahnya, mengambil putra-putra terbaik yang pintar-pintar itu disekolahkan keluar. Disekolahkan ke Inggris, ke Amerika, ke Perancis, negara-negara maju. Dan dibalik kembali, mereka kembali. Ilmunya itu dibuat membangun negaranya. Hebat, ya. Saya lihat lagi, ya saya baru bulan Agustus kemarin, tanggal 20, saya menghadiri putri saya. Ya, putri saya satu-satunya wisuda. Oh, wisuda. Nah, di Leeds University, UK. Okay. Ya. Putri saya ini mendapat 2 gelar di universitasnya. Ya, Leeds University ini termasuk 10 universitas terbesar di UK. Ya.
Yang pertama dia dapat ambasador, Ambasador. duta kampus, Duta kampus. ya. Yang kedua dia dapat gelar vice president, ya, di Leeds University. Orang Indonesia satu-satunya. Orang Indonesia. Siapa namanya, Pak? Tiffany Rovaleska. Tiffany Rovaleska. Oke. Ya. Waktu wisuda saya terharu dan ya sangat cukup terharu, ya. Begitu namanya dipanggil, riuh tepuk tangan itu. Dalam hati saya, kok banyak yang tepuk tangan, gitu kan? Kalau yang lain kan biasa gitu ya. Dan orang Indonesia satu-satunya, ya. Teman-temannya itu ada yang Pakistan, dari India, China, Jepang, orang Inggris, ya. Semua Tiffany, ya. Saya terharu. Kemudian sangat welcome teman-temannya. Rupanya dia itu sebagai vice president, teman-temannya ini dia sudah mengenal, ya. Ya, saya lihat, oh ini tanya-tanya lah, ya kan. Ini orang mana? Orang Pakistan. Ini orang mana? India. Ini orang mana? Afghanistan. Ini orang mana? Arab. Oh, orang-orang ini pada kuliah di sini. Setelah saya dalami lagi, ada yang pulang, ada yang nggak pulang. Kalau dari India rata-rata kerja di sana. Kalau di UK ini saya lihat banyak yang kerja di sana itu orang-orang India. Orang India. Orang-orang Pakistan, ya, orang Malaysia, Singapura, ya. Sangat ini, ya. Kemudian kalau orang-orang dari China itu rata-rata balik, Jepang kembali, nah, Korea kembali. Dan rata-rata dari India itu banyak jadi CEO. Di Inggris, Amerika, coba lihat. Betul, CEO paling banyak itu dari orang-orang India, ya kan? Karena sebenarnya orang India hampir sama dengan orang Indonesia. Tekanan apanya itu lebih tinggi, artinya kehidupan di negaranya, ya. Jadi rasa berjuangnya itu tinggi. Nah, sehingga begitu dia kerja di Inggris, dia bersaingnya itu mungkin lebih gampang, sehingga mereka cepat, betul-betul dia pekerja yang keras, ya. Kerja yang keras, ya, untuk menggapai cita-citanya, sehingga dia bisa bersaing mengalahkan mungkin orang-orang Inggris. Nah, saya lihat itu. Nah, anak saya juga seperti itu. Bukan gampang menjadi ambasador, saya lihat, ya kan? Apalagi dapat vice president. Benar. Seminggu dia lulus, nggak mau pulang. Kenapa, nak? Saya pingin, karena anak saya satu. Baliklah, nak. Saya bilang, aduh, siapa lagi kawan papa mama? Ada usaha-usaha kecil mama lah. Pak anak lah yang ini, apa katanya? Pak, Fani masih mau menimba ilmu. Fani masih mau ngambil pengalaman di sini. Nah, Fani harus bisa jadi CEO. Nah, orang itu bisa, Fani pun bisa, Pak. Fani bisa jadi ambasador, bisa jadi vice president. Itu kan bersaing, Pak. Nah, rasanya, Pak, lebih gampang nanti Fani bekerja, bersaing bekerja daripada belajar. Belajar, Pak, kasih kesempatan Fani dulu. Sampai nanti tahun depan Fani mau ngambil S2. Saya bilang langsung aja S2. Lagi jenuh, Pak. Tapi tahun depan lihatlah, Pak. Fani S2-nya bukan dari papa. S2-nya nanti dari perusahaan ini yang nanti menyekolahkan Fani. Fani akan buat seperti itu. Seminggu kemudian dia dipanggil. 3 perusahaan panggil dia. Menkap, Qatar, satu lagi apalah ya, lupa saya. Tapi dia pilih di Menkap ini. Perusahaan ini ada di London, bisa dilihat dari UK. Perusahaan besar. Dan sekarang dia sudah kerja. Dia cerita ke bapak.
ternyata lebih gampang Pak kerja daripada belajar. Menyelesaikan skripsi paling sulit di sini Pak, menghadapin para dosen-dosen yang ada di sini. Nah, ini saya sudah enjoy kerja, udah dipercaya. Nah, saya cari pengalaman dulu Pak. Kalau Pak ini sudah membangun network, artinya dia pengen membangun network dengan pengusaha-pengusaha, teman-teman di seluruh, kan dia punya jaringan berbagai bangsa, berbagai negara, betul. Berbagai negara, dia punya network. Baru nanti saya akan kembali Pak. Saya akan bantu usaha-usaha Papa, saya bantu nanti Medan untuk dari network saya bisa membangun ke Medan Pak. Dalam hati saya ya juga ya. Pemikiran mereka itu ya di anak milenial sekarang nggak seperti kita. Kalau kita dulu kan ya dekat sama orang tua kan begitu kan, apalagi orang Batak kan, dekat orang tua, apalagi ada harta bapak dikit, kalau bisa jangan jauh-jauh biar hartanya warisan gitu. Awak jagai terus orang tua. Tapi anak saya enggak. Malah saya tawarkan ada usaha sedikit biar enggak lah Pak. Percuma Pak. Enggak bisa besar nanti. Saya Pani itu bangun network dulu udah besar. Ya, Bapak lihat nanti Pani akan bisa jadi CEO di Inggris ya. Artinya petarung. Anak saya ini perempuan tapi petarung. Ya kita minta seperti itu anak-anak. Dia dari pendidikan inilah bisa membangun dirinya, membangun keluarganya, membangun lingkungannya dan membangun bangsanya. Tanpa pendidikan yang unggul, ya nol, pasti nol. Coba lihat, kan? Kita lihat negara-negara lain, pendidikannya unggul. Kembali terapkan kan, tapi harus juga didasari oleh pemerintahan yang bersih dan yang unggul juga. Jangan orang luar sudah bagus-bagus ya kan, udah dia bidangnya bisnis atau teknologi, penempatannya nano-nano, nggak nyambung, nggak dihargain, akhirnya ya orang-orang yang unggul itu nggak mau balik, ya kan? Begitu masuk kemari, ya, yang tadinya dia betul-betul teknologi di bidang apa, sampai Indonesia disuruh megang apa namanya, mungkin disuruh megang masalah yang lain ya nggak sesuai ya. Hanya motokopi saja. Dia kan kecewa kan, loh kok begini kan, tapi tempatkan dia, tantang dia. Ya, saya begitu membuat anak saya, selalu saya kasih tantangan. Kalau kamu bisa dapat nih hadiah, apa yang kamu mau? Begitu saya ngajari anak begitu ya. Dia bertumbuh Pak ya. Iya. Dia tantang, ada gift-nya. Berhasil ada gift, semangat terus dia. Gitu. Mirip bapak nih, berambisi ya. Dari papanya. Oke, jadi pendidikan sangat penting Pak ya. Sangat penting. Ya wajib lah kita jalani sampai SD, SMP, SMA, S1. Ya agar kita bisa kompeten dan bisa sama-sama membangun negara kita cintai Pak ya. Ya minimal kata bapak tadi ya, tidak menyusahkan orang lain ya, jadi mandiri Pak ya. Kalau tidak bisa menyenangkan orang lain, minimal menyusahkan orang lain. Itu. Oke. Ya, jadi harapannya kita jadi pribadi mandiri Pak ya. Iya, betul. Anak-anak sekarang jadi pribadi mandiri, jadi nggak nyusahkan orang tua lagi gitu ya. Iya. Ya seperti Pak Panjaitan mendirikan POSI. POSI ini luar biasa. Bapak sebagai penggerak generasi muda untuk bisa bertumbuh, berpendidikan yang baik, punya ilmu yang baik. Ini pekerjaan Tuhan tuh. Ya.
bagaimana membantu membangkitkan ya anak-anak ini bersaing dengan ilmunya. Wah, itu luar biasa, Pak. Bapak itu lebih berpahala daripada saya lah. Karena Bapak gerakkan begitu luar biasa pendidikan Indonesia. Iya, memang PR kita apa, Pak? Tadi ya daya saing tadi ya. Iya. Biar bisa berdaya saing dengan negara-negara lain. Kan PR kita SDM, Pak ya. Betul, SDM. Ya tadi yang kisah ya ada orang yang tidak seberuntung beberapa orang yang nelayan tadi ya. Iya. Kan betul. pasti dasarnya pendidikan ya, mindsetnya kan gitu, Pak ya. Iya. Saya juga kalau nggak dulu sekolah-sekolah mungkin saya mati-mati di Bintara aja. Betul. Ya kan? Heeh. Tapi saya mau sekolah, ada kesempatan ke depan, oh saya harus ini, saya harus ini. Berpacu, saya harus bersaing. Loh, saya bersaing dengan anak-anak akpol malah kan. Iya. Tapi ya karena kita mampu, pimpinan kan melihat, oh dia mampu kok. Jadi nggak ada rasa cemburu, nggak ada nepotisme, nggak ada ini ya kan. Memang betul-betul bersaing dengan kemampuan, sehingga kita bisa mencapai puncaknya. Dan itu butuh kerja keras, Pak ya, Perlu kerja ketekunan, keras, tekun. Saya prinsip saya, disiplin. kalau orang lain melangkah satu langkah tercapai, ya, saya harus melangkah 10 langkah. Iya. Ya. Betul. Begitu prinsip saya. Saya nggak puas dengan satu langkah, saya harus 10 langkah. Kira-kira begitulah. Effortnya harus lebih dari orang lain ya kan, Harus kalau mau lebih. ini kan. Harus lebih. Kalau mau unggul kerja kerasnya orang misal belajar 5 jam kita 10 jam gitu, Pak ya. 10 jam. Begitu ya. Kalau biasa-biasa saja ya Iya. nggak bersaing. Betul. Orang tinggal lah ini biasa ya kita nggak masuk dalam seleksi. Ya kan? Betul. Itu. Tapi ada luar biasa. Apa luar biasa? Kok agak unggul dia dibanding dia? Pilih ini aja. Bapak juga milih pegawai kan begitu. Betul. Kalau cuman biasa-biasa, gimana mau meningkatkan usaha ini kan begitu kan? Nggak bisa bersaing ya. Nggak bisa bersaing. Betul. Oke, ini luar biasa nih podcastnya Pak Robin. Iya. Apa pesan Pak Robin nih untuk Jawara Posi yang lagi menonton kita nanti di YouTube Posi, anak-anak muda sekarang, Pak? Apa pesannya, Pak? Silakan Pak Robin. Pesan saya kepada anak-anak muda Posi ya, terus melangkah dan melangkah. Jangan pernah berhenti untuk melangkah ya. Jangan pernah berhenti untuk menggapai cita-cita dan jangan pernah berputus asa. Kegagalan satu demi satu bisa kita atasi dengan kita terus melangkah, memperbaiki, dan sukses pasti di depan anak-anak ya. Sukses pasti di depan kalian. Tidak ada kegagalan. Kegagalan itu adalah awal daripada kesuksesan. Itu pesan Bapak. Oke, terima kasih Pak Robin sudah hadir ke sini. Ya, demikian Jawara Posi. Semoga kita sehat selalu, Pak. Amin. Dan salam prestasi luar biasa.